Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Waalaikumsalam Mbak Kak. Rini. Warahmatullahi Oh, wabarakatuh. langsung aja ya, mulai ya. Ya Kak, Selesai. Bentar ya. Hari ini jalan Kak Rini. Iya, malam. Ya, kita mulai aja dulu ya. Pertama-tama perkenalkan nama saya Rini Purwanti dari mantan alumni RPL 5 ya. Di sini saya cuma mau sharing ilmu aja karena banyak banget yang nanya. Terus kalau satu-satu nanya jelasin-jelasin lumayan juga mending sekalian aja biar tahu semuanya. Ini pertama-tama kita jelasin dulu ya mengenai OSCE. Mungkin Bu Dewa sudah jelasin ya gimana sistemnya OSCE itu berjalan. Udah dijelasin ya? belum Kak. Oh, belum dijelasin. Jadi kan udah dibagi ininya kelasnya udah dibagi. Baru rilis jadwal. Oh, jadi nanti itu sistemnya OSCE itu kan 1 hari. Dalam 1 hari itu nanti ada 4 sesi. Satu sesi itu isinya 8 orang. Eh, Jadi karena ini kan ada 7 stase ya. Ini ya, nih, ini saya bikin petanya nih kurang lebih kayak gini ya, kayak labnya di lantai 6 atau lantai 5. Ujiannya itu antara lantai 6 atau lantai 5 nanti. Jadi kan 8 orang tuh satu sesi 8 orang dan itu soalnya biasanya beda-beda. Sesi yang satu dengan sesi lain itu soalnya beda dan pengujinya juga beda. Jadi dosennya itu bisa tuker-tukeran. Jadi nggak bisa sama, ya, apa nggak bisa nyama-nyamain kita. Jadi di sini nih misalkan di sini ya mulai nih. Ini kan ada stase satu nih hematologi, imun, parasit, kimia klinik, bakteri ini kurang lebih seperti ini ya. Ini seperti di lab lantai 6 ya. Jadi nanti di sini nih di masing-masing depan ruangan ini nih nanti ada bangku nih. Ini kan ada 7 nih. Nah, di sini satu sesi kan 8 orang. Jadi yang 7 orang ini masuk ke dalam ruangan, yang satu itu nunggu di sini. Di sini ada nanti tempat nunggu di sini. Nah, yang 1 orang di sini yang 7-nya itu masuk ke dalam dengan waktunya itu 10 menit, 10 menit. Ini 10 menit, masing-masing stase itu 10 menit. Nah, nanti itu ada alarmnya di sini. Alarmnya itu apa namanya tuh dia kayak jam gede gitu ya dia. Pokoknya kedengeran nih pasti satu lantai ini denger 10 detik itu ada kayak timer cooldown-nya gitu loh. Jadi 10, 9, 8, 7 itu kita harus selesai menyelesaikan soal yang ada di masing-masing stase ini. Nah, nanti jadi dia kalau udah bunyi waktunya dia tuker ini, yang ini ke sini, terus yang dari stase satu ke sini dan seterusnya. Jadi ini 8 orang ya satu sesi itu ya. Dan masing-masing stase itu ada 10 menit dengan soal-soal yang beda-beda gitu. Sampai sini udah jelas ya? Ya Allah paham Ada Kak. pertanyaan? Mm-mm. Oh, mau nanya, Nah, Kak. mm-mm. Itu jadi masuknya satu orang dulu, baru pindah gitu, nggak tujuh di nanti dia muter gitu ya, Kak? Enggak, satu orang satu ruangan gini, Oh, jadi satu-satu nunggu pindah ke bagusan. staf kedua, baru orang yang kedua masuk gitu Nanti ya? kan ada belnya, ada bel. Jadi bel, ini kan 10 menit di dalam. Nanti ada bel tuh Hmm. 10 menit, itu kalian keluar dulu duduk nih. Itu kurang lebih ada waktu 10 detik, dia bunyi lagi baru masuk gitu. Oh, Jadi 10 menit itu di dalam, nanti kurang lebih 10 detik di sini, nunggu di sini di depan-depan pintu ini, baru nanti ada bunyi lagi baru masuk. Itu di depan-depan pintu ini nanti ada soalnya. Ada soal nanti boleh dibaca kalau dia ada belnya, suruh baca soal kita baca dulu di depan, nanti dia ada bel masuk baru masuk ke dalam. Nah, itu di dalam juga masih ada soal lagi. Jadi soalnya itu yang pertama ditempel di depan pintu sini.
Nanti di dalam itu ada soal lagi. Jadi yang di luar ini kita udah bisa baca kan soalnya, misalkan apa ada pasien dengan ini suruh di situ disuruh memeriksa hematokrit misalkan. Jadi kita tahu, oh kita harus meriksa hematokrit. Maka kita nggak tahu yang di dalam ini apa yang disediakan sama penguji apa, kan kita belum tahu. Jadi pas masuk itu segala macam di situ baru kita harus tuning apa yang harus disiapin, apa yang harus dilakukan gitu, sama pertanyaannya apa gitu. Sampai sini jelas ya? Iya, jelas Kak. Makasih Kak. Jelas Kak, jelas Kak. Nah, terus kalau di sini itu yang penting sih harus tenang ya kalau OSCE ya. Nah, ini aku udah bikin nih beberapa. Nah, ini termasuk mm, hal-hal yang mesti diperhatikan ya. Kalau dari pengalaman aku ya. Yang pertama itu sikap atau etika ini termasuk penilaian loh. Karena itu kan penguji nggak bakal ngomong sama kita ya. Penguji itu diem. Tapi dia kan tetap manusia ya, jadi kita masuk ke ruangan itu ucapin salam dulu, assalamualaikum apa selamat siang, walaupun dia diem udah ucapin aja, itu termasuk penilaian. Karena kalau kita cuek, kita apa itu masuk penilaian mereka. Ini sikap dan etika. Terus baca soalnya itu kan di depan pintu tadi kan, aku bilang kan ada soal nih di masing-masing depan pintu nih. Nah ini baca dulu. Itu kan ada waktu 10 detik kurang lebih. Baca aja, baca. Oh, ibarat saya nanti di dalam ngerjain HT nih atau HB atau apa itu kan perintahnya di situ. Baru habis dipahami nanti di dalam baca lagi, disuruh ngapain itu. Nah, terus habis udah baca dengan teliti. Nah, terus identifikasi yang disuruh soal itu apa sih? Kadang kan itu cuma disuruh tuliskan hasilnya atau kadang cuma disuruh siapkan alat dan bahan. Udah sampai situ aja yang kita kerjain, jangan lebih dari situ karena kalau melebihi atau kurang itu mempengaruhi nilai juga, bisa mengurangi nilai. Misalnya kadang cuma disuruh ada pasien dengan sampel sputum ya misalnya sitohisto ya. Siapkan alat dan bahan untuk melakukan pewarnaan HE gitu. Udah kita nyiapin aja berarti dari mulai processing sampel sampai pewarnaan aja udah stop sampai situ karena disuruhnya di situ cuma siapkan alat dan bahan gitu. Jadi apa yang disuruh soal itu yang kita kerjain, yang nggak disuruh soal nggak usah dikerjain karena itu mempengaruhi nilai. Gitu. Soalnya itu kan ngabisin waktu cuma 10 menit itu cepet gitu ya. Terus ini yang sering kelewat nih, identifikasi pasien ini harus nih. Karena kan kita udah D4 ya sebenarnya. Kalau D4 itu sebenarnya pekerjaannya udah bukan yang teknis-teknis, tapi bagian validasi hasil kayak gitu. Nah ini sih yang sering ini ya masuk penilaian juga. Jadi saat terima sampel itu cocokin namanya kan nanti gini di OSCE ini banyak yang menjebak. Jadi hati-hati misalkan nih kayak di mana ya imun nih imun. Nah di situ misalkan ada sampel urin, urinnya banyak. Nah ada yang ada namanya, ada yang enggak. Nah di situ baca soalnya siapa nama pasiennya. Kadang ada yang namanya mirip, itu harus benar-benar di pas dicocokin bener nggak namanya ini sama umur, nama sama umur biasanya kan itu ya. Eh, jadi jangan sampai kita salah sampel udah fatal banget itu. Terus sama apa yang dikerjain. Kayak di imun itu juga pengalaman itu kemarin itu misalkan cuma disuruh mengerjakan narkoba ya. Misalkan cuma disuruh ngerjain metamfetamin. Nah, di situ nanti reagennya itu banyak, cuma satu, nggak cuma metamfetamin. Ada metamfetamin, THC, ada yang ada 6 parameter, ada yang 3 parameter. Kalau kita nggak teliti, misalkan cuma disuruh dia mau meriksa metamfetamin, kita ngerjain yang 3 parameter itu juga udah mengurangi nilai, karena kan yang disuruh cuma metamfetamin. Makanya pembacaan soal ini nih, soal ini harus teliti karena di dalam ruangan ini banyak yang eh, istilahnya apa ya mengacaukan, kayaknya kita udah bener nih ngerjain ini 3 parameter, katanya disuruh cuma metamfetamin doang, tapi kita ngerjain 3 parameter itu mengurangi nilai. Nah, jadi harus dibaca benar-benar soalnya apa. Nah, ini alat bahannya juga disiapkan yang dibutuhkan aja. Kayak misalkan waktu itu saya ini apa bakteri ya. Waktu itu aku dapatnya kan bakterinya kimia air ya. Kimia air itu di situ ada pipet ukur, pipet volume, mikropipet. Di situ kan disuruh menyiapkan alat dan bahan sama suruh mengerjakan ya, mengerjakan apa tuh BGLB itu, hitung jumlah kuman dan segala macam tuh. Nah, kan kalau kita nggak tahu kan
MIPT pakai apa? Kebanyakan salah pada MIPet pakai pipet ukur itu. Padahal sorry, pada pakai mikropipet. Padahal hanya perlu pakai pipet ukur aja. Nah, itu juga mempengaruhi nilai. Makanya ini nih hal-hal kayak gini nih harus dipelajarin juga. Kalau pengerjaan udah pasti ya teknisnya. Terus yang terakhir ini pelaporan. Ini pelaporan lagi-lagi identitas pasien harus benar sesuai sama soal yang dimaksud apa gitu. Sampai sini ada pertanyaan? Belum, Kak. Udah paham ya sampai sini? Pokoknya kerjain apa yang disuruh dan di dalam ini tuh bener ya, banyak banget jebakan. Jadi ini nih soalnya tuh harus baca teliti apa yang disuruh, apa yang diminta, itu aja. Nggak usah lebih-lebih dari itu, walaupun kayaknya kita pengen pengen ngerjain sampai ini, nggak usah, nggak perlu itu. Jadi apa yang disuruh aja yang kita kerjakan gitu. Mbak Sampai Rini situ udah, iya Mbak Rini, itu kan ya. apa identifikasi pasien tuh. Itu Mm-mm. kita cocokinnya nanya ke pasiennya kan pasiennya itu pengujinya sebagai pasien atau gimana ya? Enggak, nanti ada ini beda-beda. Ada yang di satu stase, ada yang udah ada lembar permintaan laboratorium. Nanti udah ada itu, terus nanti di situ ada nama, ada itu kan kita tahu. Nah, kita tinggal cari sampelnya sesuai sama formulir permintaan labnya itu. Ada yang seperti itu. Ada yang ditulis di soal. Eh, Nyonya ini mau periksa ini. Nah, tapi di meja itu kan nggak cuma satu sampelnya. Sampelnya banyak dan nggak cuma misalkan hematologi, sorry apa ya, misalkan bakteri itu sampelnya ada yang darah, sputum, urin. Kita harus tahu apa yang kita periksa itu sampelnya apa. Misalkan disuruh melakukan pemeriksaan kandida ya misalkan. Jadi, tapi di situ sampelnya ada darah, urin, sputum. Sedangkan kandida itu adanya di mana? Gitu. Jadi kita harus masih oh iya kandida berarti kan periksa kalau nggak itu urin itu ya swab ya gitu. Ya itu yang kita ambil, jangan ngambilnya darah, itu udah salah. Berarti udah dari awal udah fatal gitu. Itu sih. Oke, ya ya, Mm-mm. pasti Mbak. Udah ya. Ada lagi yang ditanyain? Belum, Udah Kak. cukup? Oke, kalau gitu kita langsung ke itu aja ya. Kemarin kisi-kisinya yang dikasih ini bukan ya? Iya, Kak. Bener ya, ini sih termasuk sedikit sih ini. Ini jadi nggak terlalu banyak yang dipelajarin. Kalau kita kemarin hematologi kalau nggak salah ada 9 materi itu. Ini jadi satu sesi itu nih misalkan urutannya ya. Kalau urutannya ya, misalkan sesi satu itu yang hematnya dapat jumlah trombosit, kimia klinik. Jadi ini sebenarnya berurutan loh ini. Ini misalkan ini sesi satu begini nih. Ini satu, 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 satu. Ini kan satu, satu, satu. Kalau ini sih pasti kalau biomol ini kayaknya sama deh. Semuanya soalnya ini. Nah, terus ini baru nih sesi dua, dua, dua gitu. Polanya begitu mereka. Kalau kemarin kita. Jadi kita tahu, kita misalkan dapat sesi berapa, kita tahu, oh kita kayaknya soalnya ini nih. Tapi kan karena belum dibagi jadwal kan mau nggak mau harus belajar semua ya. Tuh, lagi pula Nah, sesinya udah dapat eh, kita, Kak. udah dapat pembagian Se- sesinya, Sesinya udah nama-namanya. dapat. Udah, Kak. Karena kita yang Nah, jadwal sendiri kan. Sama Mas Wahyu kemarin. oh, ya, biasanya polanya gitu. Coba nanti lihat nih, kalau sesi satu dapatnya yang ini nih, yang awal itu nanti sesi duanya belakangnya gitu. Kalau kemarin kita gitu polanya dia, polanya Poltek gitu. Nah, Tuh. kalau dapatnya sesi 4 berarti itu kan berarti cuma ada 3 sesi Loncat, kan? balik Berarti lagi. balik lagi ke Balik yang pertama lagi. ya? Ya, iya. Cuma kadang mungkin soalnya beda kayak hitung jumlah trombosit. Ada yang disuruh ngerjain dari awal, ada yang cuma disuruh hitung doang, ada yang cuma disuruh nunjukin gitu tergantung soal. Soalnya mungkin variasinya gitu. Kalau kimia klinik biasanya ini pasti ngerjain ini kalau kimia klinik. Itu aja sih. Kamu Oke, nanya, kalau gitu. Heeh. Kak, itu kan kata kakak per sesi ya. Nah, itu kan satu sesi tuh ada, kita tuh kalau nggak salah ada yang 9, ada yang 10. Ada Nah, 9 10. kita tuh Berarti ada 9 di 10 kan.
Mm-mm. Nah, nanti itu satu sesi itu kan aku dapat sesi 4 nih. Itu kan banyak kan ada Mm-mm. 10 orang. Itu Nah, dapatnya kayak nomor 1, 2, 3 apa gimana Kak? Apa per sesi kayak sama berarti trombosit di semua gitu? kalau itu soalnya sama, misalkan satu sesi satu nih, misalkan gini. Nih, misalkan yang sesi satu dapetnya ini jumlah trombosit dalam satu sesi itu 10 orang dapetnya sama. Oh gitu. Itu yang membedakan cuma beda sesi dong. Sesi satu sama sesi dua pasti beda soalnya. Beda soal, bisa beda penguji gitu. Jadi enggak, kita maksudnya cari-cari bocoran itu nggak bisa, tetap harus kita belajar. Hmm. Jadi dalam satu hari itu bisa beda-beda soalnya. Kan satu hari ada 4 sesi tuh. Ya. Tuh, seperti itu. Ada lagi? Ada ya. Berarti lanjut aja ya kita ke, oh iya, di sini semua pemeriksaan ini itu kan udah pada kerja ya. Ini semuanya dilakukan manual ya. Jadi kayak hitung trombosit ini pakai pengenceran, ini juga yang pakai pakai fotometer. Makanya waktu itu aku juga udah pernah bilang ya, kalau bisa belajar alat yang ada di lab Poltek, karena ini fotometer yang dipakai di lab Poltek. Dari cara nyalainnya sampai itu kan namanya ngerjain kolesterol kreatinin ini kolesterol ini pakai standar kan ya. Ada belangko, ada standar. Nah, itu mencet-mencetnya kan harus tahu, kita harus kenal alatnya kan. Kalau yang udah kerja kan biasanya pada pakai udah yang otomatis kan, pasti pada lupa. Nah, ini nih kalau saran aku sih belajar. Ini kadang Boleh ada juga gitu yang Kak, soal boleh belajar. bilang, ngomong aja sama dosen, Bu, kita mau belajar itu dong alat-alat yang ada di Poltek untuk persiapan OSCE gitu. Nanti dikasih ininya, nggak perlu semuanya, mungkin ada perwakilan beberapa orang, nanti direkam aja cara make si fotometer, cara make sentrifus. Kadang ada yang pernah juga tuh waktu itu yang pas angkatanku itu kimia klik keluarnya dia sentrifus ya. Jadi cara nyalain sentrifusnya, kalau namanya sentrifus kan kalau mereknya beda kan otomatis tombolnya beda-beda juga kan, pasti bingung nama, apalagi lagi ujian. Nah, dia jadi bingung tuh waktu itu, nggak bisa nyalainnya, udah blank gitu. Tetap harus kita pengenalan alat, sama juga di, ya di semuanya juga. Kalau ini kan pakai kaset ini. Nah, ini sih nih kimia klinik sama hema ini harus karena kayak itunya juga mikropipetnya itu juga kan beda ya dia tuh, kalau nggak salah yang modelnya tuh itu juga harus kenal. Nah, kalau kalau misalkan gimana ya, kalau nggak kenal alatnya kita bingung kan pas ujian. Jadi mendingan belajar dulu. Itu saran aku sih, belajar dulu. Bilang aja sama Bu Dewas, Bu kita mau belajar ini, biasa nanti yang ngajar anak reguler gitu. Karena kita kan nggak pernah praktek ya, nggak pernah praktek di lab Poltek itu ya, apalagi fotometernya itu, fotometernya harus dikenal seperti itu. Berarti kita lanjut aja ya ke yang ini ya, hitung jumlah trombosit ya. Itu kan hitung jumlah trombosit mungkin udah pada lupa apa masih ingat ya? Ada 2 reagen dia. Nah ini harus diingat juga nih. Dia ada 2 kan reagennya, Risker sama amonium oksalat. Pakai bilik hitungnya ini. Nah ini harus dapalin ini semuanya dari mulai persiapan, karena kita nggak tahu, mungkin cuma disuruh nyiapin alat bahan doang tuh. Nah kita cuma nyiapin aja ini yang perlu, bilik hitung, mikropipet, eh, tipnya, biru, parafilm, dek. Atau kalau dia nggak ada mikropipet, pakai pipet koma. Tapi biasanya sih pakai ini nih, pakai mikropipet. Jadi kalau ini kan darah, nanti itu dia darah EDTA. Pertama kali tetap identifikasi pasien itu selalu harus, karena di situ nanti sampelnya banyak. Jangan sampai salah sampel. Kalau udah salah sampel itu fatal. Otomatis ke belakangnya pasti salah semua. Sampelnya darahnya juga darah EDTA, terus nama pasiennya cocokin, setelah itu baru kita siapin alat dan bahan. Lihat soalnya apa, kalau cuma suruh nyiapin alat bahan, siapin aja dulu alat bahannya aja, ini dan ini harus dihafalin. Bila hitung improve Neubauer ya kan, mikropipetnya 1000 sama yang adjustment atau
Yang 100 juga bisa 10 ya dia ya. Nih yang adjustment boleh atau yang 1000 salah satu aja, nggak usah dua-duanya kan dia 1000 sama 10 kan dia pengencerannya. 2000 sama 10 2000 diambil 10 ditambah 10 dia. Nah, terus sama tipnya pasti biru sama kuning. Tabung reaksi, parafilm, gelas, cawan petri, tisu, mikroskop, counter, sama wadah. Nah, terus ini masih pada inget nggak ya cara pengerjaannya? Lupa, Kak. Kakak. Lupa. Minta Harus catatan dibaca-baca Kak. lagi. Nah, ini Hari harus ini nggak punya dihafalin videonya ya, Kak ya? videonya. Mm-mm. Ada. Iya nggak, Nanti Kak? di-share ya. Videonya ada deh kayaknya. Ntar aku share ini ini sih catatanku ini dulu pas zaman OSCE. Bagi Nah, Kak. iya nanti di-share ya. Nah, itu caranya kan. Nah, dia Nah, kan pengencerannya 2010 20 kali kan ya. Ini kan jadi pipetnya 2000, reagennya di pipet 2000, ya kan? Habis itu ini kan harusnya pipet 1990 tapi kan nggak ada kan mikropipet segini jadi kita pipetnya 2000 langsung ditambahin 10 mikron. Karena 10 itu kecil jadi nggak perlu dikurangin udah langsung aja. Terus dihomogenin baru didiemin dulu tuh diinkubasi di dalam tabung reaksinya 15 menit. Terus dimasukin ke improve Neubauer, dimasukin ke cawan Petri tuh. Nah, baru dihitung yang 25 kotak kecil. Ini pada masih ingat nggak bentuknya? Ini juga harus dipelajari nih. Ini kalau pakai amonium. Kalau pakai amonium, itu semua sel-sel lisis, sel eritrosit, leukosit, lisis. Jadi yang tersisa itu cuma trombosit. Nih, ini paling enak sih pakai amonium oksalat ya. Kalau Rice-Ecker, nah kalau Rice-Ecker sel-sel lainnya masih ada. Nah, dia yang kecil ini nih. Nih, Kak, slide-nya tuh. ganti, Kak. Yang ada yang nggak keganti. Sorry. Oh, dari tadi dong udah Eh, ngecek. betul, udah bingung nyari trombositnya Aduh, mana tadi. saya saya juga emang udah diem aja. Aduh, Pak Dinar harus bisa aja nah. kirain ini. Dari Dari tadi tadi dong aku udah setengah jam yang udah lalu. share yang ini. Astagfirullah. Nah, ini kalau amonium oksalat nih bisa dilihat nih. Kalau amonium oksalat itu sel-sel lainnya bakal lisis kan. Jadi dia sisa tinggal trombosit nih. Dan dia dihitung yang 25 kotak kecil, 25 yang di tengah. Masih ingat nggak kotak improve Neubauer aku? Nah, ini lagi ya. ingat, Masih pada Kak, ingat nggak ya? ingat. Lupa mah. Lupa Nah, sama si Itu Smack. kotak Masih yang buat gitu. hitung Yang eritrosit itu bukan ya, sih, Kak? yang ya kotak itu kan ya. Yang eritrosit hitung ya kotak eritrosit di ya? tengah. Ya yang kotak. Ini slide tuh ganti nggak ya? Kotak R ya, kotak R ya. Nah, Ada keganti. slide tuh ganti nggak ini? Udah. Masih trombosit yang Ini yang amonium kotak. oksalat, Kak. Oh, sorry deh aku ini aja deh soal share aja deh share ini. Aku nge-share ini nih. Nah, ini. Kalau yang ini nih, ini juga sekalian belajar UKOM ya. UKOM juga sama dia soalnya ini. Nah, ini. Kalau yang ini kan leukosit nih. Kalau yang ini kan leukosit nih. Leukosit. Nah, yang di sini nih yang trombosit ini 25 kotak nih. Ini kan trombosit kan? Yang di sini nih. Tuh. Tapi biasanya sih nggak disuruh ngitung, cuma disuruh nunjukin. Kalau soal-soal yang lalu itu, kalau nggak nyiapin bahan, sama nunjukin, coba tunjukin mana trombosit. Tuh. Tapi kalau seandainya suruh ngitung, Kak, kali beda. Ya berarti harus dihitung. 5 Kayaknya sih nggak kotak ada atau sih, berapa yang pasti kotak sih? dibacanya nih. Dibaca, hitung jumlah sel trombosit pada 25 kotak kecil. Kan ini kan ada 25 nih. Nih, ini kan dia kotak kecil kan ada 25 kan. Trombosit itu pokoknya kanan atas 5 itu ya. Iya, yang 1. 5 kan, 1. Ya kan ada 25 kan. Iya. Nah, itu dihitung. Terus Berarti 25 kotak itu dihitung semua, Kak. terus dikali pengencerannya dia 2000 dibagi 10, 20. 20.
gitu. Terus gede banget jadinya. Kayak gitu. Nah ini juga Ukom juga sama soalnya kan kayak gini dia manual, ya kan? Dia nggak ada soal yang pakai alat itu nggak ada. Nah ini nanti dibaca aja ya, ntar aku share ini, terus diingat-ingat aja nih kalau trombosit nih amonium oksalat. Kalau yang Risk-Ecker dia ini nanti di situ reagennya ada dua-duanya, Risk-Ecker sama amonium. Jadi kalau disuruh ngerjain ya tinggal pilih aja mau yang Risk-Ecker apa amonium. Kalau disuruh baca itu ini udah ada di mikroskop, tinggal kita tunjukin atau disuruh ngitung ya tinggal kita ngitung, kita nggak perlu ngerjain. Pokoknya soalnya salah satu antara dia nyiapin bahan, antara ngerjain atau dia ngitung dan nunjukin gitu aja. Kalau dari awal sampai akhir sih jarang karena waktunya nggak cukup ya, ini aja harus inkubasi 15 menit. Kan dia waktunya cuma 10 menit gitu. Nah, ini perhitungannya nih jumlah trombosit nih, faktor pengenceran. Pengenceran kan dia kan 20, udah langsung aja kali 20. 200 nih kalau ini 200 ya 200 kali. Jadi jumlah sel yang ditemukan dikali 200. Ini ya normalnya. Nah, ini kalau misalkan dia disuruh ngerjain, nah ini jangan lupa ini juga dilakukan nih K3-nya. Disinfeksi meja kerja. Ini terus sebelum melakukan juga tetap harus ini ya. Saya sebelum kita masuk sih udah selalu pakai handphone sama masker. Sebelum kita masuk ke ruangan-ruangan itu, sebelum ujian udah pakai handphone sama masker. Jadi tinggal kita bersihin ini kalau ngerjain tinggal bersihin meja kerja dan lain-lain. Sampai sini udah ya trombosit. Hitung jumlah trombosit dan jumlah leukosit. Terus lanjut ke hitung jumlah trombosit. Ya ini ya retikulosit aja dulu nih. Retikulosit kan ada ya soalnya ya nih retikulosit, hitung retikulosit. Nah, retikulosit juga ada dua cara dia, cara basah sama cara kering. Pewarnaannya pakai reagennya NMB, New Methylene Blue atau pewarnaan supravital. Ini nama lainnya. Nama reagennya kan New Methylene Blue. Kadang dia disebut juga supravital. Jadi kalau di situ soalnya atau ada apa ditulis di reagen itu tulisannya supravital ya itu pewarnaan buat retikulosit. Jadi kadang ditulisnya NMB, kadang ditulisnya supravital. Pokoknya di dalam ruangan itu banyak yang menjebak, jadi harus banyak tahu dan banyak teliti ya. Jadi kalau kita nggak nemuin NMB, nemuin supravital itu pewarnaannya. Supravital itu buat retikulosit gitu. Nah dia itu kan ada bisa juga pakai BCB, Brian Creswell Blue, tapi biasanya sih ini NMB. Nah dia itu kan ada dua metode, cara basah sama cara kering. Nih, kalau yang cara basah itu yang tinggal pakai itu loh, slide apa direaksiin dulu di tabung reaksi. Ini kan 500 1:1 dia 500 tambah 500 darah. Terus di homogenin, taruh tabung reaksi nih, dihomogenin, terus nanti tinggal ditaruh di slide, tutup objek, terus dihitung. Itu cara basah. Kalau cara kering, dibikin apusan darah, terus baru diwarnain. Ini paham nggak sih ya? Kalau ini harus dibikin lihat video kali ya? Atau harus praktek? Harus praktek sih, Kak. Kalau aku kalau kita waktu itu sih praktek, jadi ngerjain ini jadi paham. Itu cara bahasa itu dia pakai ini tabung reaksi. Terus di reaksi ini 1:1 didiemin 15 sampai 20 menit. Terus baru dipipet ke objek gelas, ditutup objek gelas, dibaca di mikroskop dan itu harus kenal juga berarti selnya. Nah, retikulosnya kayak gini. Mungkin kalau di yang Inkubasinya berapa menit tadi, Kak? 15 sampai 20 15 ya? sampai 20. Tapi kan waktunya cuma 10 menit. Kadang di situ udah ada tersedia. Oh. Jadi kita tinggal mipet itu atau Wah, pakai cara yang gimana nih, Mi? itu. Oh, makanya apa ya? Kalau di lab-labnya udah nggak ada ya pemeriksaan manual ya? Ada, Kak. Udah otomatis. Ya berarti satu-satunya cara lewat video. Kalau kalau aku waktu itu praktek apa ke rumah sakit yang masih punya ini. Jadi belajar atau kita coba lihat ya video ya. Premium lagi.
banyak ikut. Hmm. Pemeriksaan. Nah, ini nih, coba aja ya kita lihat ya. Untuk pemeriksaan hitung jumlah retikosit cara basah, yaitu larutan BCB 1% dalam metanol, objek gelas, dek gelas, sampel darah. Untuk cara kering, menggunakan larutan BCB 1% dalam NaCl, tabung serologi, objek gelas untuk membuat hapusan darah, dan mikroskop untuk pengamatan menggunakan lensa objektif 100 kali dengan imersi oil. Prosedur kerja pemeriksaan hitung jumlah retikulosit cara basah. Homogenkan terlebih dahulu sampel yang akan digunakan. Teteskan 1 titik saja darah pada objek gelas. Kemudian teteskan setitik larutan BCB 1% dalam metanol. Teteskan di samping darah. Lalu homogenkan dengan dek gelas. Kemudian tutup dengan dek gelas. Selanjutnya, prosedur pemeriksaan hitung jumlah retikulosit cara kering. Ambil tabung serologi, homogenkan terlebih dahulu sampel darah yang digunakan. Teteskan 3 tetes darah. Kemudian, tambahkan 3 tetes BCB 1% dalam NaCl. Kemudian dihomogenkan. Selanjutnya, campuran diinkubasi pada suhu 37 derajat Celcius selama 10-15 menit. Setelah campuran diinkubasi, kemudian buat hapusan darah. Sebelum membuat hapusan darah, campuran dihomogenkan terlebih dahulu. Pipet 10 mikro. Teteskan pada objek gelas. Gunakan kaca penebar untuk membuat hapusan. Posisikan kaca penebar sudut 30 sampai 45 derajat, tergantung tebal atau tipisnya tetesan darah. Kemudian dorong secara perlahan.
penghapusan darah sudah jadi. Berikut adalah tampilan sel retikulosit cara basah. Ciri-ciri sel retikulosit: di dalam sel eritrositnya terdapat titik-titik berwarna biru. Berikut adalah tampilan sel retikulosit cara kering. Ciri-ciri sel retikulosit: di dalam sel eritrosit terdapat titik-titik berwarna biru. Jumlah retikulosit dihitung minimal dalam 1000 eritrosit. Misalnya, dalam 1000 eritrosit terhitung jumlah retikulosit sebanyak 12. Maka dimasukkan dalam rumus perhitungan jumlah retikulosit dibagi 1000 dikali 100%. 12 bagi 1000 kali 100% sama dengan 1,2%. Nilai normal retikulosit 0,5% sampai 1,5%. Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh jumlah retikulosit 1,2%. Maka dapat disimpulkan bahwa jumlah retikulosit masih dalam batas normal. Setelah selesai melakukan praktikum, kemudian mengisi lembar laporan harian praktikum. Setelah itu mahasiswa diwajibkan untuk mencuci alat dan membuang sampah pada tempatnya. Sekian tutorial pemeriksaan hitung jumlah retikulosit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu kurang lebih kayak gitu, tapi dia tadi nggak pakai itu ya, harusnya pipetnya 1:1 itu. Kan tadi dia pakai pipet tetes ya. Ya, tapi jatuhnya tetap 1:1 itu sih, Kak. Kan 3 tetes sama 3 tetes. Tapi nanti kalau pas ujian jangan. Pakai Kalau ada micropipet ya? micropipet, pakai micropipet nih 500, pokoknya 1:1 500, karena kan dia kan ini kuantitatif kan. Kalau kuantitatif kan harus pakai alat-alat yang kuantitatif juga. Kalau pipet tetes kan bukan kuantitatif. Gitu. Jadi kayak gitu kurang lebih ya pengerjaannya. Nanti aku share deh, ada video yang dari Polpik kalau nggak salah, nanti aku share ya. Kalau cuma ini sih enakan sih emang praktik harus, karena memang dia praktik ya Osjat. Nah ini cara ngitungnya nih. Jadi hitung tadi dalam 1000 eritrosit ya, jadi bikin aja kotak. Tadi kayak tadi yang di video itu kan tadi bikin kotak, nanti dihitung lapang pandang 1 ada berapa eritrosit, itu kan kurang lebih satu lapang pandang kalau nggak salah ada 200-an deh ketemu. Kita dalam satu lapang pandang berapa retikulositnya, kayak yang tadi di video tuh bikin gini. Kan kurang lebih dalam 5 lapang pandang harusnya ketemu 1000 erikrosit gitu. Tinggal dimasukin ke rumus ini. Nah, ini harus dihafalin juga. Ini pun nanti keluar juga di OSCE ini soal-soal ini. OSCE kan juga soalnya manual. Gitu. Ini retikulosit ya. Sampai sini ada yang bingung? Pasti bingung cuma bayang-bayang ya. Terus ke ini ya, kimia klinik ya, hitung jumlah retikulosit. Kak, Aku cari dulu kalau deh. yang Ya, tadi basah sama kering itu emang harus beda reagennya ya, Kak? sama, NMB sama BCB sama. Oh, tadi kan kalau Cuma basah caranya ya. doang. Kalau tadi Oh, kan kalau yang cara basah kan yang udah direndam istilah itu kan, diinkubasi. Kalau cara kering kan yang langsung gitu, makanya dia nggak terlalu terwarnai warnanya. Sama reagennya sama BCB atau NMB atau supravital itu tadi. Kalau nggak salah di UPAM ada deh keluar deh pewarnaan retikulosit, tapi dia nggak, jawabannya itu supravital, dia nggak ada NMB, nggak ada BCB, ada supravital. Nah itu jawabannya supravital. Tuh kalau nggak salah tahun lalu UPAM itu keluar itu soal itu. Nah terus kita terima lanjut kasih, gitu Kak. ya. Kimia klinik tuh kolesterol, kreatinin, SGT, SGBT. Nah ini balik lagi kayak yang aku bilang ya, itu semua manual, jadi masih pakai fotometer. Jadi harus hafalin ini semuanya, berapa pipetnya, berapa banding berapa. Terus ini reaksinya apa nih, ureum, kreatinin itu apa. Ini kan endpoint. Kreatinin kalau nggak salah reagennya dia pakai endpoint juga, OTPT ini kan enzimatik. Gitu. Nah kalau ureum, ini persiapan alat bahannya sama ya. Mikropipet 10,
sama 1000 nih. Kalau bisa, kalau ada adjustable aja. Kalau nggak ada ya berarti 10 sama 1000. Kalau dikreatinin, kalau endpoint dia 10 sama 1000 juga. Kalau OTPT itu 1000 sama 100, dia enzimatik. Udah pada lupa ya? Udah pada lupa. Ini caranya gini nih, aku jelasin aja ya, karena aku sering ngerjain juga sini. Kalau ureum itu kan 1000, reagennya 1000, terus sampel sama standarnya itu 10. Jadi 1000 sama 10. Dia diinkubasi di luar. Ureum itu kan endpoint. Pokoknya semua pemeriksaan endpoint itu inkubasinya di luar. 10 menit, diamin dulu 10 menit di luar. Habis itu udah 10 menit baru baca di fotometer. Nanti dia keluar hasilnya. Itu. Kreatinin ini di Poltek kayaknya pakai endpoint juga deh kalau nggak salah. Itu dia 1000 sama 10. Kenapa ini banyak banget ya? 1000 sama 10 endpoint juga dia. Kalau endpoint, pokoknya dilihatin nanti di, jadi setiap kita, kalau kimia klinik ya di OSC itu nanti setiap kita masuk itu ada ininya, ada apa SOP-nya. Jadi dibaca aja dia endpoint apa ini. Kreatin itu kan ada dua dia, endpoint sama fixed time. Nah kalau fixed time itu kan langsung dibaca. Kalau endpoint kan inkubasi di luar nih, kayak ureum nih, 10 gitu. Tapi bacanya juga harus ini nih. Nah kan waktunya cuma 10 menit ya nih. Nih, ureum ini. Nih, ureum kan endpoint nih. Kalau endpoint itu dia butuh belangko standar tes. Jadi dia nyiapinnya 3 tabung. Jadi kalau dapat ureum, siapin 3 tabung reaksi nih. Satu buat belangko, satu standar, satu tes. Kalau belangko itu isinya cuma reagennya aja, reagen ureum. Kalau standar 1000 tambah 10 standar. Kalau sampel 1000 sama 10 mikron sampel. Dihomogenin, didiemin pada suhu kamar, kurang lebih 5 menit itu. Oh dia nih pakai fixed time nih berarti nih. Nih kalau yang ini fixed time. Kalau fixed time itu di homogenin langsung baca, langsung colok ke fotometer, nanti dia keluar langsung hasilnya. Itu fixed time. Ini berarti dia pakai fixed time ini. Time. Nah, kalau kreatinin, ini tergantung ininya ya, reagen. Jadi pas masuk ruangan itu nanti baca dulu SOP-nya dia, metodenya apa. Jadi tahu apa yang harus dilakukan. Karena kalau nggak semua pemeriksaan itu metodenya sama. Kalau OTPT, kecuali OTPT, ya OTPT itu enzimatik, jadi pasti dia langsung ini dimasukin ke fotometer. Kalau Java ini nih, Java juga fixed time kinetik nih kalau di sini. Ini juga sama kalau fixed time itu langsung dimasukin ke fotometer setelah direaksikan. Kalau OTPT itu sama dia enzimatik. Nah, kalau OTPT ini ada reagen 1, reagen 2. OTPT doang nih, OTPT. OTPT itu ada 2 reagen, reagen 1, reagen 2. Jadi yang harus dikerjain pertama bikin reagen 1 sama reagen 2. Reagen 1 800 mikron, reagen 2 200 mikron. Baru ditambah sampel, dia nggak perlu belangko, nggak perlu standar, karena dia enzimatik. Jadi 1000 tambah 100, langsung masukin ke fotometer, baca fotometer. Itu, nanti keluar hasilnya. Ini nanti kalau ini juga, kalau ureum kreatin nanti baca SOP-nya yang pas saat ujian ya. Kalau OTPT pasti enzimatik ini. Kalau OTPT itu pasti enzimatik. Tinggal ureum sama kreatin ini yang kadang dia ada yang fixed time, ada yang point. Mbak Rini, maaf izin tanya. Itu fotometer yang di kampus itu dari MRK bukan ya, Mbak? Waktu pelajaran SIL apa Menlab pertama dulu tuh yang ngisi orang MRK tuh pakai itu bukan ya, Mbak? Oh, ini warna biru, aku lupa mereknya. Tapi ada videonya, ntar aku share ya. Spektrofotometer. Incubio bukan ya? Lupa sih mereknya apa. Ya, ya aku ada nih video yang pakai
alat di kampus ya. Bentar, jadi kok agak error nih. Aku ada video yang dari pakai ini. Nah ini SGPT ininya. Nah ini di Lab Poltek ini ya. Aku sedikit terus Mbak. Nah ini nih fotometernya ini dia nih, Microlab 300 ya.